Saat pelarian dari kejaran anak buah Arman, Arya dan Mala menemukan tempat persembunyian di sebuah bangunan tua yang dulunya merupakan gudang penyimpanan daging. Dalam keadaan terdesak, mereka masuk ke dalam salah satu ruang pendingin besar yang masih aktif sebagian. Mereka tidak menyadari bahwa sistem otomatis ruangan itu akan mengunci secara otomatis begitu pintu tertutup. Beberapa jam kemudian, suhu di dalam ruangan menurun drastis. Arya yang sebelumnya sudah terluka akibat insiden sebelumnya mulai menunjukkan tanda-tanda kedinginan parah. Nafasnya berat, tubuhnya menggigil hebat, dan kondisinya terus memburuk. Mala yang masih hidup sebagai cinta dan belum sepenuhnya mengingat masa lalunya panik. Ia menyadari Arya butuh pertolongan segera. Dengan gemetar dan penuh kecemasan, ia merogoh saku Arya dan menemukan ponselnya. Karena tidak mengenali siapapun dalam daftar kontak, ia menekan nomor acak dari salah satu kontak teratas yang terlihat aktif. Tanpa ia sadari, nomor yang ia hubungi adalah milik Farhan, pria yang pernah menjadi bagian penting dari hidup Mala sebelum ia kehilangan ingatan. Panggilan itu terkoneksi. Di sisi lain, Farhan yang telah lama kehilangan kontak dengan Mala terkejut melihat panggilan masuk dari ponsel Arya. Meski tidak mengetahui keadaan pasti, suara dan nada panik dari Mala di seberang cukup untuk membuatnya segera bertindak. Ia mulai melacak lokasi panggilan melalui bantuan temannya di operator jaringan. Tak butuh waktu lama bagi Farhan untuk mendatangi lokasi gudang tua tersebut bersama tim kecil yang ia percayai. Mereka menemukan Mala berusaha membuka pintu ruangan es dari luar. Tubuhnya memar karena mencoba mendorong pintu baja itu dengan segala tenaganya. Arya segera dikeluarkan dari ruangan dan diberi bantuan medis. Sementara itu, Farhan memperhatikan wajah Mala dengan tatapan campur aduk antara syok, haru, dan kebingungan. Meski Mala tampak berbeda, ia yakin perempuan di hadapannya adalah orang yang selama ini ia cari. Kehadiran Farhan membawa babak baru dalam konflik hati dan identitas Mala. Tanpa sadar, satu langkah keliru dalam kepanikan justru mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang bisa mengubah segalanya. Setelah berhasil menghubungi nomor dari ponsel Arya, Cinta hanya fokus pada satu hal, menyelamatkan Arya yang kini membeku di ruangan es. Ia tidak tahu siapa yang datang, yang penting seseorang merespons dan bisa membantunya membuka pintu ruang pendingin. Tak lama, suara deru mobil mendekat. Seorang pria tiba bersama dua rekannya dan segera membantu membuka pintu baja beku yang menjebak Arya. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menguar kuat. Arya tergeletak lemah, kulitnya pucat, tubuhnya nyaris tak bergerak. Cinta menyaksikan semua itu dalam keadaan panik dan bingung, tak menyadari bahwa pria yang kini berdiri di hadapannya sambil memanggil-manggil namanya adalah seseorang dari masa lalunya Farhan, mantan kekasih yang pernah ia cintai sebelum ingatannya hilang. Tatapan Farhan terpaku pada Cinta. Wajah itu, sorot matanya, caranya menggenggam tangan Arya dengan cemas semuanya tak berubah. Tapi yang membuat Farhan terhenyak adalah tatapan kosong Cinta padanya. Tak ada pengakuan, tak ada kehangatan, bahkan tidak ada rasa familiar. Seolah ia adalah orang asing. Sementara Arya segera dibawa keluar ruangan dan diberikan selimut hangat serta bantuan darurat. Cinta tetap berdiri di tempatnya, bingung dengan sikap pria itu yang tampak mengenalnya terlalu dalam. Ia tidak tahu bahwa pria itu menyimpan begitu banyak kenangan bersamanya, kenangan yang kini hanya hidup di satu sisi. Farhan tidak mengatakan banyak, ia hanya berdiri, menyadari bahwa perempuan yang dulu ia kenal sebagai Mala kini adalah seseorang yang sama sekali tidak mengingat dirinya.
Perasaan lama yang dulu terkubur perlahan kembali muncul, tapi bersamaan dengan itu hadir kesadaran pahit. Ia telah menjadi orang asing di kehidupan perempuan yang dulu mencintainya. Kejadian ini membuka ruang konflik emosional baru. Farhan yang tadinya hanya ingin menolong, kini harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang ia cari-cari selama ini benar-benar sudah berubah. Sementara itu, Cinta masih belum menyadari bahwa masa lalunya perlahan sedang mendekat dan membawa segala konsekuensinya. Sementara Arya masih dirawat karena kondisi tubuhnya yang melemah akibat terjebak di ruangan es, Sarah perempuan yang selama ini dekat dengan Arman dan diselimuti motif tersembunyi tampak mulai menunjukkan sisi pribadinya yang tak pernah ia tunjukkan di hadapan siapapun, rasa cemburu. Sarah selama ini dikenal sebagai perempuan yang ambisius dan manipulatif. Ia pandai menyembunyikan niat halus dalam menyusun rencana dan penuh perhitungan. Tapi ada satu hal yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya tenang. Keberadaan Cinta di sisi Arya. Meski Sarah selama ini mendekati Arman demi tujuannya sendiri, ia justru terpesona oleh sikap Arya yang berbeda. Tenang, penuh tanggung jawab, dan memiliki aura pelindung yang kuat. Saat mendengar Arya mengalami kondisi darurat dan sedang dirawat diam-diam di klinik kecil, Sarah diam-diam melacak lokasi itu lewat akses data milik Arman. Dan malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Sarah menyelinap ke tempat Arya dirawat. Dengan langkah ringan, ia memasuki bangunan sepi itu. Tak ada penjagaan ketat. Arya memang disembunyikan, bukan di rumah sakit besar. Di salah satu ruangan kecil dengan lampu redup, ia melihatnya. Arya tertidur lemah di ranjang, dan di sisi tempat tidur, Cinta tertidur dengan kepala menyandar di ranjang, tangannya masih menggenggam jemari Arya. Rasa cemburu yang awalnya samar kini berubah menjadi amarah dingin. Ia merasa terkhianati meski tak pernah memiliki Arya secara nyata. Perusahaan konsultan hukum yang dulu sempat menangani sengketa harta keluarga Surya. Sementara itu, Arman yang terbiasa curiga kepada semua orang, kecuali dirinya, tak menyadari bahwa ia sedang diperdaya. Ia mulai memberikan Sarah akses ke dokumen-dokumen pribadi, proyek investasi, bahkan membicarakan rencana masa depan bisnis keluarga. Ia percaya Sarah mencintainya, tapi bagi Sarah, cinta hanyalah alat. Kehadiran Sarah menambah lapisan konflik baru dalam Bukan Karena Tak Cinta, menggambarkan bagaimana kekuasaan bisa membutakan dan bagaimana musuh bisa datang bukan dari luar tetapi dari orang yang paling kita percaya.